Selamat ya, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Ya, selamat datang di Gene Talks. Ini adalah webinar bulanan oleh Green Network Asia, di mana kami mengundang ahli atau praktisi untuk berbagi keilmuan dan pengalamannya di bidang keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Ya, perkenalkan nama saya Lalita. Saya selaku manajer program dan kemitraan untuk GNA. Dan dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di awal bulan Februari, tema kali ini adalah melibatkan pemangku kepentingan dalam konservasi mangrove dengan narasumber kita Mbak Hasna Wiratun-Nikmah selaku Natural Resources Management Specialist dari Bank Dunia atau World Bank. Ya, Hasna ini adalah ahli dengan pengalaman sekitar 10 tahun dalam bidang kebijakan publik, tata kelola, dan ekopolitik. Rekam jejaknya meliputi analisis dan penyusunan kebijakan, dan saat ini ia telah bekerja di World Bank selama 5 tahun setelah sebelumnya bekerja di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Oke, Oke baik. Sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu untuk breakdown sesinya. Jadi akan ada pemaparan materi oleh Mbak Hasna selama sekitar 20 sampai 25 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit ya. Kita targetkan acara ini selesai sekitar pukul 5 sore. Mengingat ini adalah hari Jumat dan juga ya satu malam sebelum hari pertama puasa ya. Jadi saya sangat yakin pasti Bapak dan Ibu ini tidak ingin berlama-lama dimanapun kalian berada. Saya juga akan menyampaikan housekeeping rules-nya juga. Eh, buat Bapak dan Ibu, harap untuk merename nama akun Zoom sesuai dengan nama lengkap dan nama instansi atau organisasi atau tempat kerja. Lalu juga, jika memungkinkan, menggunakan background Zoom yang telah disediakan melalui email konfirmasi dan mengupayakan untuk mengaktifkan kamera saat sedang berinteraksi dengan narasumber, moderator, serta audiens lain. Lalu, untuk tidak mengaktifkan mikrofon kecuali saat sedang dipersilahkan untuk berbicara. Jika ada pertanyaan bagi narasumber, nanti pada saat sesi tanya jawab, bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Seperti itu. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada sekitar 21 peserta yang sudah masuk di, di webinar ini. Eh, Kalau begitu, saya akan berikan forumnya ke Mbak Hasna. Hasna, the floor is yours. Terima kasih Atta. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah bergabung. Semoga sharing kita sore hari ini bermanfaat. Selamat jelang Lebaran, Ramadan juga. Jadi semoga tidak akan lama saya sharingnya. Tadi Atta sampaikan banyak Bapak dan Ibu di sini dari Kementerian Perikanan. Jadi assuming bahwa semua orang di sini adalah pakar, saya akan banyak sharing saja. Sebelum memulai diskusi, perkenalkan nama saya Hasna. Saya saat ini bekerja untuk Bank Dunia sebagai Natural Resources Management Specialist untuk proyek-proyek lanskap. Salah satunya adalah proyek Mangrove for Coastal Resilience yang um, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar, tapi kalau misal belum, happy to have a discussions on this particular project. Ya, terima kasih banyak panitia atas supportnya. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman, seperti yang diminta oleh panitia untuk membawakan atau sharing sessions terkait dengan restorasi para pihak dalam mencapai target restorasi mangrove. Sore ini saya akan banyak sharing saja bagaimana sebenarnya stakeholders, khususnya komunitas itu menjadi kunci dari kesuksesan restorasi mangrove. Next slide, please. Slide. Sebelum jauh kepada para pihak
yang ada di dalam ekosistem mangrove. Let's talk about kenapa sih mangrove Indonesia itu penting. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah banyak tahu, namun hanya ingin mereinform lagi bahwa mangrove Indonesia itu tidak hanya penting untuk masyarakat yang ada di wilayah pesisir, tapi juga untuk perekonomian nasional dan juga untuk upaya adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim di dunia. Mangrove Indonesia mewakili 20 more or less 20% dari total mangrove yang ada di dunia. Namun dengan jumlah lebih dari 3 juta hektar mangrove sepanjang wilayah pesisir kita, mangrove Indonesia merupakan mangrove dengan tingkat diversifikasi dan juga kekayaan biodiversity yang paling kaya di dunia. Therefore, adanya mangrove di negara kita ini tidak hanya penting untuk nasional tapi juga untuk internasional. Tahun 2022 Bank Dunia melakukan atau meluncurkan kajian terkait dengan nilai ekonomi mangrove. Dan kajian tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa wilayah nilai dari ekonomi mangrove yang ada di negara ini bisa mencapai 50.000 US dollar per hektar. Tentu itu sesuai dengan di mana lokasi mangrove tersebut ada karena analisis yang dilakukan pada saat itu dilakukan berdasarkan dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan termasuk juga wilayah per kabupaten yang memiliki ekosistem mangrove. Bagaimana nilai ekonomi mangrove itu berperan terhadap beberapa aspek masih di slide yang tadi, masih di slide ya. Bagaimana nilai ekonomi mangrove itu berperan besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ternyata setelah dilakukan analisis berdasarkan dengan sektor yang mendalam, mangrove memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi khususnya untuk kontribusi dalam hal pencegahan kebencanaan. Jadi peran mangrove sebagai green belt dan juga ekosistem yang mencegah daratan untuk terkena erosi memeran peranan yang paling tinggi. Nilainya rata-rata per tahun per hektar itu mencapai 15.000 US dollar. Yang tidak kalah penting lagi, mangrove merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk lumayan tinggi di negara kita. Setidaknya 16% wilayah pesisir Indonesia, setidaknya 16% desa yang ada di Indonesia itu terdapat di wilayah pesisir. Dan hal lain yang menurut kami juga menarik adalah wilayah-wilayah pesisir di Indonesia merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi apabila dilihat dari data BPS. Sehingga meskipun nilai ekonomi mangrove itu sungguh sangat tinggi untuk manfaatnya dari penanggulangan kebencanaan hingga um, fungsinya dalam hal perubahan iklim, namun masyarakat di sekitar pesisir yang terafiliasikan dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi adalah masyarakat yang ada di front line um, pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove. Next slide, please. Ini adalah detil bagaimana ekosistem mangrove itu menyajikan jasa lingkungan pada beberapa sektor, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang paling tinggi fungsi dari ekosistem mangrove adalah untuk coastal protections, yang kemudian disusul dengan fishery support services. Kalau kita bicara tentang asta cita pemerintah Presiden Prabowo saat ini, sebenarnya ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan pangan lokal karena memang dengan adanya mangrove yang sehat maka kualitas ikan dan juga terumbu karang juga akan terdampak baik m- dengan adanya ekosistem mangrove yang sehat. Sebagai informasi, em, studi ini dapat di-download di internet. Kalau misal Bapak dan Ibu tidak bisa mengakses, nanti bisa email saya saja. Happy to share the result. Next slide, please.
Ini adalah flashback ke 5 tahun yang lalu, 2020, ketika pemerintah Indonesia menjadi satu-satunya negara yang kemudian memiliki ambisi yang sungguh sangat besar untuk melakukan restorasi ekosistem mangrove seluas 600.000 hektar selama 5 tahun, yang hingga kini komitmen ini menjadi komitmen paling besar yang ada di dunia. Belum ada negara lain yang melakukan restorasi ataupun mentargetkan restorasi ekosistem sebesar target yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga memang sejak 5 tahun ini tidak hanya adanya strong political will, tapi juga adanya upaya bersama, khususnya dari pemerintah, bekerja sama dengan termasuk Bank Dunia dan juga para pihak yang lainnya, termasuk sektor swasta, untuk menyukseskan kegiatan restorasi mangrove seluas 600.000 ini. Next slide, please. Nah, ini lebih banyak berinteraksi, teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara soal mangrove, let's see, this is the mangrove area, right? Apa yang Bapak Ibu lihat? Mungkin bisa di-pause sejenak, atau mungkin bisa di share jawabannya di chat. Jawabannya bisa variatif ya. Oh, mangrove-nya bagus. Oh, um, ekowisata. Other. Oh, you see the money from the blue carbon. Banyak sekali. Kira-kira. Oh, kepiting. Ada yang jawab kepiting. Uh, Pasti ada banyak respon begitu ya ketika melihat mangrove ekosistem lebat, mangrove yang sehat. Very nice. I can see that. Very beautiful. I hope it's coming. Keep coming. Apa sih sebenarnya mangrove itu? Bagaimana mata orang melihat, bagaimana para pihak melihat mangrove itu? Oke, next slide please. Um, Apakah sudah pernah ada yang melihat bekantan? I love this picture, I love bekantan. Jadi saya memang mau memasukkan slide ini. Jadi mangrove tidak hanya merupakan ekosistem yang penting, ekosistem yang kemudian berguna untuk menjaga ketahanan pesisir kita, tapi juga rumah bagi satwa-satwa endemik mangrove, termasuk burung-burung dan juga em, bekantan salah satunya yang indeed Mbak Atta, ini saya juga ambil di Tahura di Kalimantan Utara. Jadi sebenarnya tidak hanya mata manusia yang melihat bahwa ekosistem mangrove itu penting, tapi juga the other biodiversity juga melihat mangrove itu sangat penting. Next slide, please. What about the community? Kalau tadi kita melihat, oh mangrove-nya lebat, oh ada kepiting. Nah, ibu yang di tengah ini, saya kalau tidak salah namanya itu Bu Sri. Saya bertemu dia di Sumatera Utara. Bu Sri ini salah satu perempuan champion yang mengembangkan bisnis kepiting yang didapat dari ekosistem mangrove yang sehat di Kabupaten Langkat. Jadi beliau melihat mangrove tidak hanya sebagai mangrove per se-nya saja, dari biofisiknya saja, tapi bagaimana mangrove juga bisa menghasilkan livelihood untuk dia. Yang satu ada Pak Eko. Pak Eko juga dari Sumatera Utara. Beliau menggunakan mangrove atau melihat mangrove eh, yang jenisnya di gambar ini adalah nipah untuk mengambil airnya dan kemudian dia olah menjadi gula aren yang kemudian dijual di pasar. Di sisi lain, ada kelompok perempuan yang memanfaatkan mangrove untuk menjadi kerajinan batik. Jadi, ekosistem yang tadi kita lihat mangrove lebat, ekosistem yang tadi kita lihat mungkin bisa digunakan untuk ekowisata, bagi masyarakat sekitar, mangrove adalah sumber mata pencarian mereka. Next slide, please. Let's see from the business atau private sector perspektif. Ketika mereka melihat mangrove, mereka melihat business opportunity. Apa yang bisa dilakukan? Business opportunity-nya adalah, oh kita bikin ekowisata yang bisa mentargetkan
para wisatawan dari tingkat VIP, dari tingkat middle, hingga dari tingkat community. Ada juga bisnis yang kemudian mau menginvestasikan um, pembangunan this beautiful eco resort. Saya ambil ini di Bali Barat. Sehingga ada yang kemudian terjadi adalah, excuse my word, but public-private partnership, di mana ada bisnis yang kemudian juga bisa mendukung kelestarian ekosistem yang ada di sekitarnya dan juga memberikan mata pencaharian dari masyarakat. But this is assuming kita melihat mangrove dari kacamata pemilik modal atau dari private sector. Next slide, please. But what about this? Ini adalah mangrove di Kalimantan, kalau nggak salah Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, em, yang sebagian besar sudah terkonversi untuk kegiatan tambak. Konversi mangrove untuk tambak menjadi drivers paling tinggi, sekitar 50% mangrove yang terdegradasi itu disebabkan karena konversi dari mangrove ke tambak. Beberapa komunitas melihat mangrove sebagai lokasi yang sangat strategik untuk melakukan budidaya udang khususnya. Sehingga ketika melihat ekosistem mangrove, yang kemudian dipikirkan adalah, oh bagaimana kami bisa mendapatkan benefit melalui mangrove dalam hal aquaculture, dalam hal budidaya tambak. Next slide, please. And what about this? Hal lain yang dilihat adalah, oh, mangrove dapat dikonversi untuk diambil kayunya untuk bahan arang. Karena arang dari mangrove, eh, menurut para pelaku adalah kayu arang dengan kualitas yang paling tinggi. Therefore, chopping down the mangrove untuk kemudian dijual dan menjadi income livelihood untuk mereka. Next slide, please. Bagaimana dengan ini? 30 tahun yang lalu, ini gambar kami ambil di Kuala Selat. 30 tahun yang lalu, wilayah ini adalah wilayah dengan ekosistem mangrove yang lebat, yang tinggi. Api-api kalau saya tidak salah jenis mangrove-nya. Namun kemudian ada perusahaan yang masuk untuk mengkonversi mangrove menjadi kelapa. Karena kelapa arangnya kemudian dijual di perusahaan yang ada di sekitar Indragiri Hilir juga, Kuala Selat dekat dengan Batam, sehingga yang tadinya hanya ada konversi kecil, kemudian massive conversions dari mangrove ke kelapa, sekarang baru kami lihat ini di bulan November kalau saya tidak salah. Em, Wilayah pesisirnya segera akan tenggelam begitu ya. Therefore, ada beberapa upaya yang diperlukan termasuk kegiatan rehabilitasi mangrove untuk memulihkan kembali dan juga melindungi wilayah masyarakat yang sudah terkena abrasi yang lumayan parah. Next slide, please. So, kita tadi sudah melihat ekosistem mangrove, dari ekosistem mangrove yang intact hingga ekosistem mangrove yang kemudian dari pandangan masyarakat, dari pandangan pemilik modal, dari pandangan pemerintah misalkan begitu ya, melihat ekosistem mangrove itu sangat variatif. Ketika kita berbicara soal mangrove, kita tidak bisa melepaskan dari bagaimana sih sebenarnya mangrove landscape itu. Ternyata kalau misal kita gambarkan, pada satu lanskap mangrove ada beberapa pihak, ada pemerintah, ada private sector, ada coastal communities, ada farmers, dan juga ada biodiversity yang ada di dalamnya. Sehingga pengelolaan ekosistem mangrove tidak mungkin bisa dilakukan apabila kita hanya melihat satu perspektif saja. Perlu adanya landscape approach yang menggabungkan kepentingan para pihak, yang menggabungkan stakeholders untuk memiliki visi yang sama. Sebenarnya bagaimana kita mengelola ekosistem mangrove supaya ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat yang maksimal
bagi para pihak yang ada di dalamnya. Kalau misal Bapak dan Ibu familiar, salah satu hal yang sering didengungkan adalah pendekatan landscape management untuk pengelolaan ekosistem tidak hanya mangrove tapi juga biasa dilakukan di ekosistem hutan terestrial. Next slide, please. Dalam melakukan kegiatan landscape approach, khususnya dalam hal ini mangrove, stakeholder engagement adalah a very basic principle, a very key principle yang perlu dilakukan dan juga kunci kesuksesan seluruh kegiatan landscape terintegrasi adalah adanya partisipasi dan juga kepemilikan dari masyarakat. Lalu bagaimana kita melihat kepentingan masyarakat di sini? Apakah hanya untuk berkonsultasi dan mendapatkan buy-in dari mereka atau apa begitu ya? Um, dari penelitian yang dilakukan oleh banyak pakar, stakeholder engagement dalam konteks restorasi ekosistem tidak hanya dalam hal mendapatkan persetujuan mereka, artinya mereka dikonsultasikan atau kegiatan yang sering kita sebut di bahasa Indonesia padiatapa atau dalam bahasa Inggrisnya free prior informed consent (FPIC), tetapi juga setelah kita berkonsultasi, setelah kita mendapatkan engagement dari mereka, bagaimana kita juga bisa menyatu untuk co-produce local knowledge yang ada. Hal ini bisa kita implementasikan tidak hanya dari konsep yang kita bawa dari internasional, nasional, tapi bagaimana sebenarnya kita belajar dan juga menyatukan knowledge masyarakat untuk mendukung kegiatan restorasi. Um, Banyak pendekatan yang digunakan oleh rekan-rekan praktisi begitu ya, khususnya untuk sekolah lapang, kegiatan rehabilitasi, sekolah lapang, kegiatan livelihood yang saat ini sudah banyak dilakukan dengan fokus pada bagaimana local knowledge itu dapat diaplikasikan, dapat didukung, baik itu dari sisi kebijakan ataupun dari hal pendanaan supaya kegiatan pengelolaan ekosistem itu bukan menjadi hal yang eksternal kemudian harus diadopsi oleh masyarakat, tapi bagaimana local knowledge itu kemudian bisa diterapkan dan masyarakat is happy about it begitu. Yang terakhir adalah masyarakat bisa menjadi juga resource provider yang ini semestinya sudah sangat familiar begitu ya untuk konteks Indonesia. Masyarakat sebagai resource provider itu tidak hanya kalau dalam konteks rehabilitasi misalkan, satu mereka bisa menyediakan bibit-bibit lokal. Tidak hanya menyediakan bibit-bibit lokal, masyarakat kemudian juga bisa menjadi pelaksana kegiatan restorasi atau rehabilitasi, dan juga yang terakhir masyarakat kemudian yang menjaga ekosistem yang mereka upayakan untuk terestor atau terrehabilitasi. Dari siklus perencanaan hingga pemeliharaan, bahkan kalau misal ada perubahan begitu ya, karena dalam konteks restorasi ekosistem perlu adanya adaptive management, semuanya dikawal oleh relevant stakeholders, khususnya masyarakat yang tinggal pada ekosistem mangrove. Next slide, please. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, pasti penting sekali untuk setiap kegiatan landscape approach itu menyusun sebuah stakeholder mapping. Sebelum melakukan engagement, pasti yang dilakukan adalah mapping stakeholder dulu. Bagaimana sih melakukan stakeholder mapping? Sebenarnya banyak cara untuk melakukan stakeholder mapping berdasarkan dari typologi begitu ya. Cuman salah satu contoh yang sering digunakan adalah berdasarkan sektor. Jadi sektor bisa dari sisi pemerintah, bisa dari sisi pemilik modal atau private sector, atau sektor dalam hal perwakilan masyarakat. Um, Adanya penyusunan stakeholder mapping ini nanti yang kemudian dapat membantu kegiatan restorasi untuk mengidentifikasi satu power relations, dua kepentingan para pihak, dan juga ketiga bagaimana kepentingan para pihak ini saling terkait sehingga dalam penyusunan desain sebuah kegiatan project per se begitu ya, em,
para aktor yang terlibat dan juga siapa yang melakukan apa akan lebih clear dalam implementasinya. Next slide, please. um, Ketika sudah memiliki stakeholder mapping yang baik, kemudian sudah juga memiliki teori of change yang baik dan juga project design, tentu yang kita harapkan setelah kita memiliki rancangan begitu ya adalah bagaimana kolaboratif governance bisa kita implementasikan. Kolaboratif governance pasti muncul ketika sudah ada shared vision, ketika sudah terpetakan apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan untuk mencapai mangrove landscape management begitu ya. Tentu dalam mangrove landscape management ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan baik dalam hal kegiatan penguatan kelembagaan, baik dalam hal kegiatan rehabilitasinya apa, baik dalam hal pengelolaannya bagaimana, dan itu nanti sudah terbentuk komunitas lokal akan melakukan apa, pemerintah apa yang perlu dilakukan, hingga perusahaan melakukan apa. Masing-masing itu kemudian akan melakukan tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai target bersama dalam pengelolaan sebuah lanskap. Next slide, please. Salah satu approach yang sebenarnya sangat dekat dengan hati saya begitu ya. Ada banyak scale di lanskap begitu ya. Kita bisa berbicara scale di satu provinsi apabila kita berbicara administrasi, kita bisa berbicara scale dalam hal ekologi, katakanlah ada DAS, tapi juga dalam lokal konteks kita tidak bisa dipisahkan dengan konteks keberadaan desa dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Sehingga salah satu yang menurut saya cukup bisa dibanggakan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia adalah bagaimana menggunakan desa sebagai level administrasi atau level landscape yang dapat dicontoh dan bisa lebih di scale up di level nasional, tapi menurut saya juga bisa menjadi reference untuk negara-negara lain dalam melakukan kegiatan restorasi ekosistem. Bagaimana masyarakat desa dan juga desa kemudian dapat mendukung kegiatan restorasi? Pertama, diawali dari perencanaan. Participatory planning dari masyarakat desa yang tinggal dengan ekosistem mangrove, yang memanfaatkan ekosistem mangrove, yang tahu bagaimana mangrove-nya perlu dikelola, menjadi kunci pelaksanaan ekosistem mangrove, pelaksanaan restorasi ekosistem mangrove di awal mula kegiatan. Kemudian setelah ada perencanaan, bagaimana kemudian masyarakat desa atau masyarakat yang tinggal di sekitar mendapatkan technical assistance, mendapatkan capacity building um, yang sesuai begitu ya dengan kebutuhan desa. Tadi saya sempat singgung terkait dengan sekolah lapang. Sekolah lapang menurut kami adalah metode yang sungguh sangat luar biasa yang bisa dilakukan secara masif pada target-target desa yang ingin melakukan kegiatan restorasi ekosistem. Em, Sekolah lapang tentu ada variatif, ada sekolah lapang rehabilitasi, ada sekolah lapang livelihood. Setelah sekolah lapang livelihood misalkan dilakukan begitu ya pelatihan-pelatihan. Bagaimana sebenarnya pelatihan-pelatihan ini tidak terhenti saja di level desa, tapi link dengan misalkan pasar pembeli itu juga perlu dilakukan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kegiatan restorasi ekosistem ini dilembagakan di tingkat desa. Sehingga ada ataupun tidak ada proyek-proyek dari eksternal, masyarakat desa pun sudah bisa melakukan kegiatan restorasi dengan upayanya sendiri dan juga finance-nya sendiri, misalkan dari dana desa. Di Desa Kuala Selat yang saya tadi sempat share fotonya, itu mereka sudah mengalokasikan 100 juta untuk kegiatan restorasi ekosistem mangrove karena mereka memang sadar bahwa mereka membutuhkan mangrove untuk menjaga coastal area mereka yang sudah terdegradasi. Next slide, please. I hope I can be fast. Um, um,
Kembali ke slide saya di awal, di 2020 pemerintah Indonesia benar-benar meningkatkan komitmen mereka untuk melakukan rehabilitasi mangrove yang dasarnya adalah padat karya, artinya melibatkan masyarakat lokal untuk kegiatan restorasi mangrove. Kegiatan RHL di Indonesia itu sudah bukan kegiatan yang baru ya, 30 tahun ke belakang kita selalu melakukan kegiatan RHL. Tapi 5 tahun ini berbeda dengan adanya political will yang kuat, adanya community engagement yang kuat, sehingga tingkat capaian kegiatan rehab itu dengan adanya political will yang kuat meningkat bahkan 3 kali lipat dibanding dengan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah 10 tahun ke belakang dari tahun 2010 sampai 2020. Sehingga kunci yang ingin saya sampaikan di sini adalah penting adanya political will yang kuat dari pemerintah, tapi jangan lupa juga bahwa masyarakat harus tetap menjadi um, heart of the implementations of the rehabilitations itself. Next slide, please. Oh, itu saja dari saya. Semoga share-nya bermanfaat. Happy to discuss dan juga share. Saya yakin Bapak dan Ibu uh, juga banyak yang lebih tahu tentang apa yang terjadi di mangrove dan apa yang kita perlukan. Terima kasih banyak. Over to Mbak Atta. Wah, terima kasih banyak Hasna untuk pemaparannya yang sangat lengkap dan sangat passionate. Aku bisa lihat kayak ini dari hatinya Hasna banget nih, mangrove, restorasi mangrove di Indonesia ini ya. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Nanti kita nanti kita langsung aja. Jadi setiap ada satu pertanyaan nanti langsung akan dijawab aja ya sama Mbak Hasna. Jadi biar nanti kalau seandainya nanti ada peserta lain mau menanggapi atau bagaimana nanti bisa berlanjut terus gitu aja. Siap. Silakan Bapak dan Ibu, saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan jika ada pertanyaan, bisa langsung on mic atau bisa raise hand menggunakan fitur raise hand di Zoom. Oke, oke. Baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin saya bisa saya dulu deh yang tanya deh kalau gitu ke Mbak Hasna. Mbak Hasna, tadi kan banyak banget nih ya dari pengalamannya Hasna. Tadi kan ada berbagai macam cara ya buat eh, melakukan restorasi mangrove ya. Nah, kira-kira dari selama pengalaman Hasna sendiri, ada nggak sih kayak ini ya, ada nggak sih kayak lessons learned gitu, kayak misalnya, oke lah, saya sudah berusaha nih untuk kita udah punya program untuk merestorasi sebuah mangrove tertentu, area mangrove tertentu, tetapi dalam implementasinya ya memang harus dioptimalkan atau masih kurang optimal, atau mungkin ada dari pihak para pemangku kepentingannya mungkin kurang setuju atau mereka melakukan sesuatu yang lain gitu ya. Mungkin bisa dijawab dulu ya. Mungkin Hmm, bisa itu sih pertanyaan dari saya. Very important question. Thank you, Atta. Ada dua yang resen, tapi saya izin jawab Atta dulu. Memang sangat tricky kesuksesan restorasi begitu ya. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, yang perlu dipastikan juga bagaimana sebenarnya site selection dilakukan. Tidak bisa melakukan restorasi ekosistem mangrove pada lokasi-lokasi yang yang penting wilayah pesisir dan kosong gitu. Itu tidak bisa dilakukan. Sehingga pertama dari awal pasti kesesuaian biofisik dan juga buy-in dari community itu yang selalu digaungkan begitu ya untuk dapat dilakukan. So you don't just plant the mangrove, tapi juga apa namanya ada konsiderasi pemilihan lokasi kegiatan restorasi dan juga rehabilitasi. Yang lain tentu kita tidak bisa menyeragamkan begitu ya intervensi kegiatan restorasi mangrove misalkan hanya melakukan penanaman begitu. Karena mungkin di beberapa lokasi you don't need to plant, tapi apa namanya ada intervensi hidrologi, rekayasa sistem pengairan sehingga mangrove yang wilayah yang tadinya adalah wilayah bermangrove itu kemudian bisa men-trigger untuk mangrove tumbuh kembali begitu. Nah, bagaimana apabila itu dilakukan tidak berhasil begitu ya? Dalam melakukan kegiatan restorasi ekosistem itu kan kita selalu perlu mengedepankan yang namanya adaptive approach. Apa sih yang sudah dilakukan, apa pembelajarannya sehingga nanti ada corrective action yang bisa sama-sama dilakukan oleh para pihak. Itu sebenarnya yang
menjadi kunci keberhasilan bahwa kegiatan restorasi ekosistem itu bukan sesuatu yang harus sangat rigid gitu, tapi juga ada adaptive approach yang juga perlu digunakan dan dimengerti oleh para pihak terkait. Kira-kira itu Atta respon terhadap pertanyaan yang is very important but very complex. Ya, sip. Oke, kalau gitu saya langsung lempar nih ke ini ada Mas Ismail nih udah pegel nih kayaknya nih raise hand. Oh, sebentar. Saya udah. Oke. Mas Ismail dulu ya. Nanti habis itu saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Mas Efran yang ada di kolom chat. Ya, silakan Mas Ismail. Mungkin bisa silakan di on cam untuk pertanyaannya. Ah ya, baik. Salam kenal semua dari Kota Palu ini, Bu. Wah, salam kenal Pak. Ya, silakan Pak. Pak. Mas. Kebetulan kami, iya Mas, Kakak. Oh Kebetulan ya, kami Kakak. komunitas Mangrove Rangers, Mangrovers. Nah, pasca bencana kan Kota Palu 2018 kemarin habis kena bencana tsunami. Nah, itu memporak-porandakan wilayah Kota Palu. Nah, kami berinisiatif untuk melakukan penanaman di area bencana tersebut di Teluk Palu ya. Nah, saat ini kurang lebih sudah 80.000 yang kami tanami mangrove. Nah, hanya saja pemerintah pemerintah kota dalam hal ini wali kota itu tidak mendukung dan tidak tertarik terhadap mangrove. Jadi kira-kira ada enggak kiat-kiat kami untuk kami supaya meyakinkan pemerintah itu bahwa ini loh benteng alam, benteng alam ya, bukan beton. Seperti itu karena saat ini kan pemerintah lagi gencar-gencarnya membangun tanggul beton. Ya, itu bantuan dari pemerintah Jepang jika seperti itu. Nah, harapan kami sih bagaimana mangrove ini bisa mengimbangi beton tersebut. Seperti itu sih. Ada enggak kiat-kiat atau pengalaman dari teman-teman supaya meyakinkan pemerintah ini loh mangrove ini sangat dibutuhkan apalagi Teluk Palu bekas kena bencana seperti itu. Terima kasih. Oh, thank you. Um, Terima kasih Kak Ismail. Oh, luar biasa. Saya terharu sekali Kak Ismail bisa bergabung karena merupakan pahlawan yang menjaga ekosistem mangrove. Konteks Palu sangat menarik karena saya kalau tidak salah juga pada saat Palu terkena tsunami, wilayah dengan ekosistem mangrove yang intact, yang kemudian selamat dari bencana yang luar biasa besar ya pada saat itu. Kalau saya tidak salah, hal ini juga di-highlight oleh tim dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana kebencanaan juga. Jadi pada saat itu memang bahkan salah satu apa namanya rekomendasinya adalah bagaimana mereplikasi wilayah-wilayah dengan ekosistem mangrove yang lebat karena mereka resiliensinya terhadap kebencanaan lebih tinggi. Nah, terkait dengan bagaimana kenapa pemerintah daerah kurang peka begitu ya? Em, Memang kompleks Kak Ismail, tapi saya coba jawab dari sisi regulasi begitu ya. Pada saat ini regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove memang cukup kompleks. Mangrove saat ini masih dikelola berdasarkan sektor. Karena mangrove kan ada di dalam kawasan, ada di luar kawasan. Pada mangrove yang ada di dalam kawasan, dasarnya adalah Undang-Undang Pengelolaan Kehutanan, termasuk juga Undang-Undang Konservasi. Pada mangrove yang ada di luar kawasan, dasarnya adalah Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang ada di bawah Kementerian KKP. Pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, karena adanya banyak aturan perundangan yang mungkin mismatch begitu ya. Pengelolaan ekosistem mangrove kemudian banyak diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah, meskipun ada beberapa pasal, khususnya di Undang-Undang 23 terkait dengan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan oleh, dalam hal ini misalkan pemerintah kabupaten. Namun
karena adanya mismatch perundangan, pemerintah daerah akhirnya bersikap lebih pragmatis untuk tidak banyak terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Therefore, kegiatan-kegiatan rehabilitasi, kegiatan-kegiatan restorasi itu yang banyak menginisiasi adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dengan balainya maupun Kementerian KKP dengan balainya. Nah, yang lain adalah memang terkait dengan komunikasi, karena semestinya pemerintah pusat yang memiliki tugas untuk menyosialisasikan begitu ya pentingnya ekosistem mangrove dan juga inisiasi yang saya rasa is very highly appreciated yang dilakukan oleh Mas di Palu perlu bahkan di scale up begitu ya. Kalau saya boleh usul, inisiasi yang bagus ini mungkin bisa disampaikan ke Kementerian Kehutanan atau ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau mungkin ke saya. Nanti saya bisa share email karena look forward juga untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan apakah hal ini perlu lebih diperluas atau didorong atau bisa di scale up. Mungkin ini sesuatu yang saya yakin tidak hanya berhenti di seminar ini, tapi sesuatu yang mungkin kita bisa kolaborasikan lebih lanjut. Nanti mungkin panitia bisa share email saya ke Kak Ismail. Itu respon dari saya. Tapi look forward untuk having a further discussions. Terima kasih. Kalau begitu saya akan menanggapi komentar dari Pak Efran. Jadi pendekatan kolaboratif yang dilakukan, oke baik, ini sepertinya menyambung ke tadi pertanyaan saya di awal yang dijawab oleh Hasna itu dengan pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif yang dilakukan memang menunjukkan keberhasilan. Namun dalam konteks inisiasi atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik masih cukup sulit. Kebijakan publik diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kerja. Oke, mungkin karena Mas Efran kayaknya udah on cam, mungkin Kak Efran mau menambahkan lagi atau mau langsung aja saya lempar ke Mbak Hasna untuk ditanggapi? Halo Pak, salam kenal. Iya, salam kenal Kak. Saya langsung aja nih nanyain. Silakan. Em, kita memang sebetulnya juga dalam upaya atau kita menggunakan pendekatan kolaboratif ya dalam eh, upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Cuman kita dalam skala kabupaten. Nah, kesulitannya masih cukup sulit sebetulnya yang kita rasakan bagaimana pendekatan ini berupaya untuk mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan publik dalam hal ini kebijakan publik misalnya Perda tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove misalnya. Walaupun pendekatan yang kita sudah lakukan sudah melibatkan semua pihak, upaya untuk menyusun kebijakan itu saya kira itu sih pertanyaan Hmm. Kak Efran, saat kalau ini. boleh tahu dari mana daerah atau lembaganya? Both. Iya, saya lagi di Papua Barat. Oh, Papua Barat. Terima kasih Kak. Sebenarnya untuk policy reform begitu ya, saya juga dari sektor policy begitu ya. I think it's very key and very important. Therefore sebenarnya pemerintah tahun lalu itu sudah mendraft peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang 32 khususnya untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove, di mana salah satu yang menjadi key point pada peraturan pemerintah tersebut adalah bagaimana eh, peran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, khususnya bagaimana pemerintah daerah itu juga mengalokasikan waktu dan juga sumber dayanya, baik sumber daya manusia dan juga uang begitu ya, untuk pengelolaan ekosistem mangrove. Namun em, karena ada pergantian pemerintahan sehingga draft Perpres yang sudah dikonsultasikan termasuk di Papua juga belum bisa ditandatangani oleh Presiden. Em, itu adalah satu hal yang sama-sama saat ini teman-teman penggiat dan juga pemerintah di pusat sedang mengupayakan untuk segera digolkan draft regulasinya. Sehingga ketika draft regulasi itu sudah ada, maka ada cantolan begitu ya untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih berfokus kepada kegiatan ekosistem mangrove. Yang kedua, dari konteks daerah, sebenarnya ada forum para pihak namanya kelompok kerja mangrove daerah. Em,
itu hingga saat ini semestinya sudah aktif begitu ya. Tapi untuk Papua mungkin minta info dari Kak Efran apakah kemudian ada perubahan karena Papua kan ada pemekaran ya. Artinya apakah perlu ada penyusunan KKMD kelompok kerja mangrove daerah yang baru atau bagaimana. Ini sebenarnya dalam konteks kementerian dan juga keproyekan yang saya sebenarnya terlibat ini juga perlu dan bisa disupport begitu ya. Satu, efektivitas KKMD, dan juga dua, apabila ada willingness dari pemerintah daerah untuk menyusun perda. Nah, apabila ini saat ini yang sedang dilakukan Kak Efran begitu. Mungkin nanti bisa reach me out begitu Kak. Saya mungkin bisa bantu untuk menjembatani ke tim dari Kementerian Kehutanan sehingga ada next step yang next actions begitu ya yang kita bisa tindak lanjuti karena sebenarnya yang menjadi kegelisahan dan juga fokus Kak Efran ini juga menjadi kegelisahan dan fokus kami juga tidak hanya di lembaga tempat saya bekerja tapi di proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Kehutanan juga. Begitu Kak. Wah, eh, sangat komprehensif ya penjelasan dari Mbak Hasna. Gimana, Pak Efran, apakah ada tanggapan, Pak? Iya cukup Kak, tapi menarik sih kayak saya kira sama juga sama Daslan. Kita masih menunggu sebetulnya kebijakan pusatnya. Cuman bayangan saya kalau misalnya kita membuat skema atau kerangka kerja multi pihak di tingkat kabupaten ataupun tingkat kampung, seharusnya kita bisa lebih mudah begitu ya. Tapi itu hanya bayang-bayang. Harusnya kita lebih mudah menginisiatifkan kebijakan publik tertentu untuk mengatur tata kelola mangrove misalnya supaya dikelola lebih secara berkelanjutan. Cuman uh, terima kasih penjelasan dari Kak Hasna. Jadi dari saya cukup dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Efran, untuk pertanyaannya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir, apakah ada pertanyaan lagi untuk Mbak Hasna? Bisa menggunakan fitur chat ataupun bisa raise hand. Silakan. Oke, silakan, Mas. Untuk pertanyaannya silakan ya. Ada dua nih pertanyaan, satu sebagai orang awam, satu sebagai editor internasional di JNE. Yang pertama tuh, kan Indonesia ini punya ekosistem mangrove yang paling besar sebenarnya, paling besar dan paling diverse. Tapi ya nyatanya di prakteknya, restorasinya, konservasinya itu kita masih banyak kurangnya lah gitu. Kalau misalnya dari ranah internasional, ada nggak kayak dari negara atau region mana yang kira-kira good practice atau best practice itu bisa kita contoh, yang kira-kira bisa kita adopt in Indonesia. Itu satu. Terus yang kedua, sebagai orang awam, aku tinggal di Lampung, jadi deket dengan daerah pantai. eh Sering dengar dan sering nulis juga soal ekoturism mangrove. Tapi sebenarnya nggak kebayang ekoturism mangrove itu apa ya, kayak apa yang ditawarin gitu, apa yang bisa ditawarin, apakah dari tertentu atau aktiviti tertentu. Kalau kira-kira bisa eh, kasih contoh gitu. Oke, kasih. Sure. Hai Kak Nazalea, wah luar biasa ya. Mau menyempatkan diri padahal sudah banyak mengekspos kegiatan terkait dengan ekosistem mangrove. Sebenarnya kita di Indonesia, maksudnya kita perlu berbenah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dengan ekosistem mangrove kita, tapi kita sebenarnya juga menjadi leading country terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove. Beberapa negara yang sebenarnya quote sukses melakukan kegiatan restorasi ekosistem mangrove diantaranya adalah Madagaskar. Tapi kegiatan restorasi ekosistem mangrove yang mereka lakukan memang belum semasif kita, karena mereka baru mencapai 13.000 hektar hingga 30.000 hektar. Skalanya dari 13, kemudian mereka berhasil meningkatkan hingga 30.000 hektar. Yang menarik sebenarnya di Madagaskar itu adalah pendekatan yang mereka lakukan. Jadi di awal ketika Madagaskar itu ingin melakukan kegiatan restorasi ekosistem mangrove, yang dilakukan adalah melibatkan army.
untuk melakukan kegiatan restorasi ekosistem. Namun setelah dicoba, restorasi mangrove-nya itu tidak berhasil karena adanya penolakan dari masyarakat dan juga ketidakberhasilan kegiatan restorasi akibat ketidaksesuaian lokasi dan juga metodologi yang dilakukan begitu ya. Setelah berbenah, kemudian pemerintah sadar bahwa ketika Madagaskar ingin melakukan kegiatan restorasi, maka yang harus di-engage bukan lagi military, tetapi adalah masyarakat. Sehingga perubahan dari kegiatan restorasi yang dilakukan oleh militer dirubah menjadi kegiatan restorasi community-based restorations, melibatkan masyarakat, sehingga dari capaian yang hanya ratusan hektar, kemudian mereka dalam waktu 5 tahun berhasil merestorasi seluas 13.000 hektar. Kuncinya adalah keterlibatan masyarakat. Sehingga pada saat itu, kalau saya tidak salah, itu tahun 2020, mereka kemudian berkomitmen di skala global untuk meningkatkan target restorasi mereka menjadi 30.000 hektar. Memang kalau misal dari skala restorasi tidak bisa dibandingkan dengan pemerintah Indonesia, namun yang perlu di-highlight adalah bagaimana Madagaskar itu menunjukkan bahwa when you want to restore your important ecosystem, mangrove in this case, the heart of the successfulness of the restoration will came from the participations of the community. Negara lain yang cukup menarik untuk dipelajari adalah Thailand, tapi konteksnya juga sama, melibatkan masyarakat dalam merestorasi. Yang baru saja kebetulan saya cukup terlibat diskusi intensif adalah dengan Vietnam, karena mereka tidak melihat restorasi mangrove sebagai satu kegiatan terpisah, tetapi mereka melihat dari seascape-nya. Jadi coastal resilience project dan mangrove menjadi bagian kecil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebenarnya ini merupakan gambaran dari lanskap yang tadi ada di presentasi saya. Jadi ada kegiatan livelihood-nya, ada kegiatan penanaman ekosistem mangrove-nya, termasuk juga ada kegiatan rekayasa intervensi hidrologi, termasuk salah satunya adalah wave breaker yang dibangun di sekitar coastal area yang menjadi target dari project, saya lupa nama kementeriannya, tapi kementerian yang terkait dengan coastal ecosystem di Vietnam. Madagaskar, Vietnam, dan Thailand banyak dirujuk. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua terkait dengan ekoturism. Kebetulan pagi ini saya juga tadi ada diskusi dengan rekan-rekan dari JICA terkait dengan livelihood di mangrove itu apa sih sebenarnya selain batik, selain kepiting begitu ya. Pasti banyak kalau misal kita datang ke desa, oke, you have your mangrove ecosystem, bisnis opportunity-nya apa sih gitu kan. Nah, pasti banyak proposal-proposal yang masuk itu ekowisata. Ekowisata di mangrove itu apa sih yang bisa menjadi kegiatan begitu ya? Kalau kita ke Lubuk Kertang gitu di Sumatera Utara, atau kita ke Malang begitu ya, atau ke Demak, atau ke Pik kalau teman-teman ada di Jakarta, pasti yang menjadi daya jual adalah ekosistem mangrove-nya begitu. Atau yang di Kalimantan Utara itu ada ekosistem mangrove dengan bekantannya begitu ya. Jadi kan kita individu begitu ya melakukan rekreasi untuk melihat ekosistem mangrove, baik kita berjalan di jembatannya itu, makanya kan pasti banyak usulan untuk bangun hiking bridge, hiking walk itu untuk masyarakat atau pengunjung bisa berjalan dan juga menikmati ekosistem mangrove, atau menggunakan kapal untuk mengelilingi wilayah mangrove di sekitarnya begitu. Cuman ini kemudian kalau berpikir kritis begitu ya, apakah kemudian ekowisata itu menjadi satu-satunya opsi pemanfaatan jasa lingkungan untuk ekosistem mangrove? Ada satu desa begitu ya di Riau begitu, mereka mengusulkan untuk kegiatan ekowisata, tetapi pengunjungnya itu mungkin seminggu satu orang itu sudah untung banget begitu ya. Sehingga mungkin kalau misal dari saya, mungkin ketika kita berbicara terkait dengan ekowisata di ekosistem mangrove, yang tidak kalah penting adalah satu, bagaimana ada market analysis yang bisa dilakukan, yang sebelumnya dilakukan, sehingga masyarakat dan juga
pemilik modal kalau misal mau invest begitu ya di situ tahu bahwa ketika kita melakukan ekowisata ada benefit juga yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Tidak kita melakukan investasi tapi sebenarnya tidak ada apa namanya pengunjung yang mendatangkan benefit terhadap inisiasi ekowisata begitu. Padahal kalau misal di mangrove sendiri kan ada ekowisata mangrove, ada sebenarnya jasa ekosistem lain yang dari mangrove yang banyak dari kepiting, ada nipah palm sugar, ada bisa digunakan untuk batik juga, eh, mungkin beberapa apa namanya zat yang ada di situ bisa digunakan untuk farmasi and so on and so forth-nya. Kalau saya ekosistem mangrove untuk ekowisata itu penting, namun um, you need to have a very strong market analysis untuk kemudian bisa say bahwa oh ini lokasi yang bagus untuk kegiatan ekowisata di mangrove. Uh, Maaf kalau it's too complicated karena banyak sekali usulan untuk kegiatan ekowisata yang uh, justru kita semua yang sepertinya semua masih kakak-kakak perlu juga berpikir kritis apakah ini satu-satunya solusi yang tepat untuk apa namanya pengelolaan ekosistem mangrove yang baik dan juga dampak yang baik untuk livelihood masyarakat sekitar. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ini saya lihat tadi itu di jumlah peserta yang terdaftar itu sekitar 25% itu ASN, dari ada yang dari Balai Penelitian, ada yang dari kementerian. Ini banyak banget nih, harusnya teman-teman dari sektor publik yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada concern yang ingin disampaikan mungkin terkait isu mangrove ini. Oke, kalau gitu gini, saya lempar satu isu ya. Jadi gini, kemarin itu kebetulan di salah satu yang daftar, partisipan yang daftar, dia itu bilang dia ingin tanya kira-kira potensi untuk karbon kredit menggunakan mangrove itu gimana, Mbak Hasna? Terima kasih pertanyaannya. Em, itu ya, ini apa namanya a burning questions ya terkait dengan karbon. Kalau saya satu yang perlu di-highlight adalah pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup terbuka dengan menjual karbon kredit dari kegiatan restorasi ataupun konservasi em, hutan dan lahan termasuk di dalamnya ekosistem mangrove. Saat ini yang sebenarnya perlu dipastikan adalah bagaimana tingkat kesiapan kita untuk menyambut baik uh, positions pemerintah Indonesia yang sebelumnya dari pemerintah sebelumnya fokusnya adalah untuk pemenuhan NDC. Saat ini kita sudah lebih terbuka untuk voluntary carbon market. Sehingga yang perlu dilakukan adalah satu, metodologinya apakah sudah ada. Yang kedua, ketika kita mau mengkapitalisasi begitu ya karbon dari ekosistem mangrove, uh, mana yang mau kita kapitalisasi begitu ya? Apakah project site, apakah landscape site, itu yang perlu kita siapkan juga. Dan juga yang lain adalah perdagangan karbon kan tidak equal dengan saya nanam 10 hektar kemudian saya bisa jual 10 hektar besok begitu ya. Tapi adalah proses-proses yang perlu dilakukan begitu oleh para pihak. Restorasi membutuhkan setidaknya 10-12 tahun lah sampai itu bisa dihitung begitu ya. Tapi bagaimana dengan mangrove-mangrove yang masih intact? Nah, menurut saya begitu ya, mangrove-mangrove yang masih intact itulah yang kemudian perlu diinventarisir, kemudian perlu dijaga dan perlu di monetize untuk dijual begitu ya, dijual untuk blue carbon dari ekosistem mangrove itu. Karena dari sisi harga juga itu lebih tinggi begitu. Sekarang um, long story short begitu ya dari kompleksitas itu adalah satu perlu ada metodologi yang bisa diterapkan dan juga diketahui dan juga transparan untuk publik. Yang kedua pastikan bahwa key enabling environment-nya itu juga ada. Salah satunya adalah peta mangrove. Indonesia punya peta mangrove nasional yang baik. Nah, apakah itu kemudian sudah bisa menjawab kalau kamu mau restorasi mangrove, restorasinya di mana? Kalau independent verifications mau melakukan apa namanya verifications, apakah
lokasi tersebut sama dengan yang ada di peta mangrove-nya begitu ya. Nah, em, eh, sudah terbuka dari pemerintah Indonesia untuk mengkapitalisasi dan juga menjual begitu ya ekosistem mangrove-nya. Sekarang bagaimana key enabling tools-nya itu juga perlu disiapkan oleh dalam hal ini pemerintah ya, karena banyak sekali aturan main yang perlu diperjelas oleh pemerintah sebelum kita semua termasuk private sector di luar sana terlibat untuk bisa berpartisipasi dalam hal blue carbon. Oke, sip sip. Thank you Hasna buat jawabannya. Oke, sebenarnya juga karbon tuh tadi aku juga itu kan masih baru ya. Seenggaknya kalau di Indonesia sih rasanya masih baru ya. Jadi memang dan saya pun pribadi merasa belum ada kapasitas juga untuk bisa memahami lebih lanjut. Jadi belum bisa nanya juga lebih banyak ya. Ini ada tanggapan dari Pak Efran lagi. Jurisdictional approach. Oh sebentar. Kita maaf ya Pak Efran, ini ada penanya baru nih. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya Pak ya buat penanya barunya. Ya Pak Abdul Haris yang sudah raise hand bisa silakan. Iya, selamat sore. Mohon maaf ini sebelumnya tadi ada mendadak. Saya dari Sulawesi Tengah ya, Palu. Di sini memang saya juga berkegiatan soal konservasi mangrove di Teluk Palu gitu yang hampir punah, tapi bantulah teman-teman di sini ada mangrovers gitu. Eh, Namun juga saya melihat juga ada permasalahan yang kayak bom waktu ya di daerah Parigi Motong, Pantai Timur. Di situ kalau teman-teman sempat melihat ada banyak tambak-tambak udang yang sudah tidak produktif, tapi itu mengalih fungsikan mangrove bakau yang dulunya mungkin sekitar 20-30 tahun lalu itu masih rapat gitu ya, sekarang udah gersang gitu. Dan itu sebenarnya tepatnya di kampung halaman keluarga saya. Dari karena saya warga Jabar gitu, cuman baru mengenali 2 tahun ke belakang, 3 tahun karena ini terkait melibatkan pemangku kepentingan. Setiap saya pulang sana tuh terpikir gimana ya inisiatif yang sifatnya tidak sporadis gitu, pelan-pelan misalnya, oke mereka ada tambak udang, perlahan bangun climate smart mangrove berbasis komunitas lah misalnya kayak gitu, tanaman, terus ada pengembangan ekosistem mangrove yang bisa dimanfaatkan gitu, alternatif selain dari tambak udangnya gitu. Tapi kan PR-nya harus rehabilitasi menanam mangrove dan seterusnya. Sekian ya pertanyaannya ya Pak ya. Ini sepertinya Pak Abdul nih ya. Oke, mohon maaf Pak Abdul, ini saya berikan floor-nya ke Mbak Hasna dulu ya untuk ditanggapi pertanyaan dari Pak Abdul. Silakan Mbak. Aku mohon maaf, tadi Pak Abdul agak robotik pas pertanyaan, boleh dibantu Atta pertanyaannya apa? Karena tadi Oh oke. Oh iya, robot. Ya, ya. Tadi aku juga tanya robotik nih. Ya, ya mungkin Pak Abdul bisa diulangnya lagi Pak untuk iya pertanyaannya Pak. sinyal sini emang on off ya, daerah dekat likuifaksi soalnya. Oke. Jadi ya tadi saya sebagai orang biasa ya, saya ada terbersit aja kepedulian bagaimana melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Seandainya saya mau ya tadi mengelola masalah ini menjadi sebuah peluang-peluang baru gitu, sebagai ya sumber pendapatan baru yang sudah rusak gitu ya. Iya Pak, terima kasih dan jangan minta maaf terkait dengan sinyal. Memang apa namanya menariknya kita terkoneksi online dari Palu, dari Jakarta, dari mana-mana adalah sinyal. Langsung saja Pak, sebenarnya mungkin saya terlalu berbicara secara kontekstual dari regulasi begitu ya. Namun pada masing-masing daerah itu sebenarnya ada yang namanya kelompok kerja mangrove daerah yang anggotanya itu tergabung dari lintas sektor. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga akademisi, tapi juga LSM, tapi juga bisnis kalau misal ada di beberapa daerah begitu ya. Nah, ini kalau di daerah itu ada kelompok kerja mangrove daerah, Pak. Kelompok kerja mangrove daerah itu Iya. saya tidak tahu Bapak familiar atau tidak, tapi mungkin setelah ini
kalau bisa di Google begitu ya, atau nanti mungkin panitia bisa share email saya begitu. Um, Fungsi mereka adalah forum yang mendiskusikan bagaimana pengelolaan ekosistem mangrove di daerah itu dapat dilakukan secara optimal dan juga inklusif. Artinya melibatkan kepentingan para pihak, khususnya masyarakat yang ada dan juga tinggal di dalam kawasan ekosistem mangrove tersebut, begitu Pak. Sulteng semestinya KKMD-nya cukup aktif karena beberapa teman NGO saya juga tahu ada di sana, sehingga kalau saya boleh sebut begitu ya, ada Blue Forest kalau tidak salah di Sulawesi Tengah yang cukup aktif untuk pengelolaan ekosistem mangrove. Namun kalau misal Bapak ingin coba reach out ke pemerintah daerah, itu juga bisa dengan Dinas Kehutanan atau di Balai Pedas RH begitu Pak. Karena biasanya sekretariat KKMD itu ada di, kalau tidak di Dinas Pedas RH, kalau tidak di balai, mohon maaf, di Balai Pedas RH, ada di Dinas Kehutanan. Kira-kira begitu Pak. Atau rekan-rekan NGO Blue Forest itu saya tahu sangat aktif, cukup aktif di Kalimantan Tengah, di Palu khususnya. Ya, Pak Abdul, bagaimana Pak? Apa terdengar jelas tadi jawaban dari Mbak Hasna? Oke, Pak Abdul kayaknya terkoneksi, mungkin terkoneksi keluar. Oke, mungkin ini saya juga kasih keterangan juga buat Bapak dan Ibu semua. Jadi untuk webinar ini akan direkam dan akan diupload ke YouTube. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ada masalah sinyal, mungkin ada paparan atau ada jawaban yang terdengar dengan jelas, nanti akan diupload di YouTube untuk seluruh webinar ini serta sesi tanya jawabnya. Jadi tidak perlu merasa takut ada yang tertinggal. Nanti akan di-share juga ya nanti link YouTube-nya begitu sudah online. Baik, mungkin saya langsung aja tadi ke pertanyaannya Pak Efran tadi yang di kolom chat. Jurisdictional approach pada skala kabupaten juga memungkinkan pengelolaan mangrove secara. Sejauh ini, pendekatan kolaboratif berbasis multi-pihak masih jarang direplikasi oleh pemerintah khususnya. Kira-kira dari pengalaman Kak Hasna, khususnya di Indonesia, apa pemerintah yang menggunakan pendekatan kolaboratif dalam upaya mangrove secara berkelanjutan? Eh, Pertanyaan terkait dengan Ya, silakan. Hasna, bisa langsung dijawab aja. ya, thank you Oke, Ata. baik. Kayaknya aku juga sinyalnya agak tidak mendukung karena tadi robotik. But if I can assume salah satu kegiatan kolaborasi ya dalam hal pengelolaan ekosistem mangrove ya. Sorry, tadi keputus ya. Oke, jadi sejauh kolaboratif dan berbasis multi-pihak masih jarang direplikasi oleh pemerintah. Apakah di Indonesia sudah ada pemerintah di tingkat pemerintah daerah yang menggunakan pendekatan kolaboratif dalam upaya pengelolaan mangrove secara berkelanjutan? Um, Ya, Wah, pertanyaan yang sangat sulit ya dijawab. Tapi jawabannya ada. Em, saat ini memang tidak hanya kegiatan ekosistem mangrove saja ya, restorasi ekosistem mangrove yang dari kecil-kecil kemudian bisa di scale up, yang merupakan tantangan kita semua para penggiat kegiatan-kegiatan pengelolaan ekosistem begitu ya. Namun salah satu yang lumayan bagus itu ada di Kalimantan Timur, di Berau, Kabupaten Berau itu ada keterlibatan para pihak. Memang pada saat itu digawangi oleh satu NGO kalau tidak salah. Yang NGO tersebut kemudian meng-invite para pihak sehingga pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Berau itu luar biasa kolaborasinya begitu ya, dari masyarakat sipil, dari pemerintah daerah, private sector, hingga banyak sekali para pihak yang kemudian merasakan manfaat dari pengelolaan ekosistem mangrove, multi sektor, apa namanya, collaborations itu. Jadi di Berau itu salah satunya mereka punya perkap terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove, bagaimana itu bisa dilakukan. Di Berau juga kegiatan livelihood, kegiatan support masyarakat lokal itu juga dibantu oleh, kalau saya tidak salah itu Yekan, termasuk juga pasok pasarnya, termasuk juga kegiatan behavior change-nya di level pendidikan sekolah, hingga kegiatan-kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove dari level lanskap itu
benar-benar secara baik dan juga terstruktur dilakukan di Kabupaten Berau, yang ini harapannya juga bisa direplikasi di kabupaten-kabupaten lain yang saat ini saya tahu bahwa pemerintah juga sedang mencari inisiatif-inisiatif dan juga champion-champion yang lain sehingga kegiatannya bisa di scale up. Itu satu dari daerah yang saya tahu pengelolaan ekosistem mangrove-nya itu melibatkan berbagai pihak dan juga dilakukan secara inklusif. Oke, Pak Efran mungkin mau menanggapi dulu atau ini Pak Efran nih kebetulan ada pertanyaan lagi di kolom chat, tapi kayaknya pertanyaannya mungkin agak beda sama yang tadi. Gimana Pak, mau ditanggapi dulu atau mau langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya? Iya, iya Pak. Sebenarnya nggak bertanya sih. Yang selanjutnya cuman mau mengkonfirmasi soal yang dibilang Kak Asna tadi soal KKMD. Iya, terima kasih Kak Asna. Cuman sebetulnya menarik sebetulnya topik kita ya tadi. Dari awal Kak Asna ngejelasin soal pemangku kepentingan dan bagaimana inisiatif kolaborasi dalam konservasi mangrove. Nah, eh, karena itu saya sebetulnya bertanya eh, soal konsep multi pihak ini, upaya konservasi. Dan mungkin bisa di-sharing juga nih Kak, paling tidak yang realistis lah buat buat kita gitu sama teman-teman yang lain. Em, Soal inisiatif atau model pendekatan kolaborasi ini sehingga mungkin saya dan teman-teman lainnya dimanapun berada bisa juga memulai inisiatif kolaborasi ini khususnya dalam upaya konservasi mangrove dimanapun kita berada. Terima kasih. Hmm, terima kasih Kak Efran. Kalau dari saya terkait dengan KKMD, saya sangat mengencourage Kak Efran untuk bisa reach out ke Dinas Kehutanan atau ke BPDAS RH, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan juga Rehabilitasi Lahan, karena kedua agensi tersebut yang menjadi stakeholder kunci untuk operasionalisasi dari KKMD, atau bisa juga Kak Efran kalau misal apa namanya aktif di sosial media begitu ya, bisa dicari Project MVCR itu, kalau tidak salah mereka punya em, apa hotline untuk memfasilitasi ide-ide dari rekan-rekan yang ingin memanfaatkan adanya kelompok kerja mangrove daerah ini. Jadi bisa langsung eh, ke dinasnya atau ke sosial medianya MVCR, M4CR itu ada di IG. I think saya rasa mereka akan sangat senang dengan usulan-usulan, misalkan oh di Palu ternyata aktif begitu ya, so that they can follow up. Itu kalau apa immediate reaction dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Efran, apakah memuaskan jawabannya? Memuaskan nggak? Nambah juga nih ilmu pengetahuan. Jadi nanti bisa cari di info CR ini kan buat outline ide-ide menarik ya. Saya kira itu Hmm, menarik sekali. Terima kasih. Bisa saya dan oke. teman-teman lainnya. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Oke, baik. Ini saya mungkin harus mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu bagi yang belum, tolong untuk diisi ya daftar hadirnya dan survei persepsinya, serta sudah di-share juga ya untuk alamat emailnya Mbak Hasna di kolom chat juga. Ini kita ada satu slot untuk satu pertanyaan terakhir. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan bagi Mbak Hasna? Ini saya lihat nih banyak banget nih dari Badan Riset BRPL banyak banget. Kemarin itu yang daftar dari BRPL tuh lumayan tuh ada 9 orang kalau nggak salah. 9 atau 10 orang. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Baik, jika kalau misalnya tidak ada, mungkin saya share ulang lagi aja ya untuk emailnya Mbak Hasna ini adalah hanikmah@worldbank.org. Jadi dari tadi kan Mbak Hasna kan udah ngobrol emailnya nih, kayak oh ya silakan kontak saya. Gitu. Silakan kontak Mbak Hasna ya untuk jika ada pertanyaan atau mungkin ada ingin diskusi lebih lanjut ya nanti bisa langsung email aja ke Mbak Hasna.
Baik, jika kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup saja acara JNET Talks-nya. Saya rasa karena ini juga dalam suasana mau puasa, jadi mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah, terutama bagi yang ada di WITA atau di WIT, mungkin udah maghrib malah ya. Jadinya mungkin udah saatnya mau berakhir minggu juga. Baik, dengan demikian saya tutup dulu JNET Talks-nya. Terima kasih Mbak Hasna, terima kasih banyak untuk waktunya, udah mau sharing pengalamannya, diskusinya, very passionate discussion, lots of insights. Juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kami dari Green Network Asia mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan, dan selamat berakhir pekan dengan keluarga, dengan teman-teman. Baik, sampai jumpa di JNET Talks berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat puasa semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Hasna sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, bahas tentang Gen Network. Terima kasih.